Ya, suasana duka menyelimuti kediaman Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang ramai dikunjungi pelayat. Sejumlah persiapan dilakukan menjelang kedatangan jenazah almarhum B.J. Habibie. Rumah duka kediaman B.J. Habibie ramai dikunjungi kerabat dan pelayat di Jalan Taman Patra Kuningan 13 di kawasan Setiabudi Kuningan, Jakarta Selatan sejak Rabu petang. Pihak keluarga dan penghuni rumah B.J. Habibie melakukan sejumlah persiapan menyambut kedatangan jenazah. Sementara para awak media berkumpul di depan gerbang rumah B.J. Habibie. Adalah mendoakan supaya Pak Habibie berjalan yang lapang gitu, bertemu satu kali gitu. Ini kok kayaknya sudah give up gitu ya. Jadi saya kurang yakin, sehingga saya memforward itu ke Mas Didit lagi. Ya, masih rumah sakit ini bagaimana? Apakah ini betul begitu kan? Kan tadi sudah membaik. Terus beliau katakan memang sejak jam 14.30 situasinya drop sekali. Dan kemudian itu ketika dapat berita ya coba dibayangkan shocknya, karena kita tadi sudah agak gembira, walaupun kita tahu bahwa Pak Habibie sudah lama sakit dan kondisinya sudah kritis beberapa kali, malahan banyak hoax news ya, tapi kita tetap berdoa gitu, karena ini bukan sekali dua kali Pak Habibie masuk rumah sakit gitu. Lantas seperti apa kondisi terkini di lokasi rumah duka? Telah ada reporter Jak TV Priscila Puspa yang akan melaporkannya langsung dari lokasi. Silakan Priscila dengan laporan Anda. Dan juga pemirsa, hingga malam hari ini pejabat hingga masyarakat terus mendatangi rumah duka Patra Kuningan, Jakarta Selatan untuk melayat di mana almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie. Yang kita ketahui memang tadi pantauan kami untuk jenazah tiba di rumah duka pada pukul 20:32 waktu Indonesia Barat, dan sejak sebelum jenazah tiba di rumah duka hingga malam hari ini masyarakat terus berdatangan, dan tadi pantauan kami juga sejumlah pejabat juga hadir, mulai dari Menteri Sekretariat Negara Pratikno, kemudian Din Syamsuddin, Wiranto, dan baru saja Sri Mulyani Menteri Keuangan baru saja lewat untuk masuk ke dalam rumah duka. Dan tadi juga pantauan kami Prabowo dan juga Sandiaga Uno juga sudah melayat, dan tadi kami juga melihat ada Hendri Priyono dan sejumlah pejabat lainnya. Dan memang selain banyak orang yang datang untuk melayat, karangan bunga terus datang ke rumah duka. Dan memang ini ucapan turut berduka cita atas wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni B.J. Habibie atau yang kita kenal dengan Eyang Habibie, yang merupakan Bapak Teknologi Indonesia yang memang banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia, bukan hanya di Indonesia saja melainkan juga di luar negeri, karena memang Eyang Habibie almarhum kita kenal sebagai orang yang jenius, orang yang cerdas dan juga ramah, yang dicintai banyak orang. Dan memang kesetiaannya kepada sang istri pun menjadi satu inspirasi dan juga motivasi untuk banyak orang. Dan memang hingga malam hari ini pun pengajian doa, alunan salawatan masih juga digaungkan. Dan memang kami awak media yang di depan rumah duka ini masih bisa mendengar, karena memang sudah dipasang speaker dan juga penerangan di depan rumah duka, karena mengingat untuk malam hari ini adalah malam yang panjang untuk bisa mendoakan, untuk bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mendoakan dari almarhum B.J. Habibie. Dan pemirsa, tadi kami juga mendapat informasi, dan kami tadi juga sempat mewawancarai Menteri Sekretaris Negara Pratikno, bahwa memang pemerintah meminta seluruh masyarakat, terutama kepada instansi dan juga lembaga pemerintah, untuk melakukan peringatan ataupun mengibarkan bendera setengah tiang sebagai pernyataan duka bangsa, sebagai hari perkabungan nasional atas meninggalnya Presiden ketiga Republik Indonesia, yakni Baharudin Yusuf Habibie atau yang kita kenal sebagai B.J. Habibie atau Eyang Habibie. Dan juga tadi kami sempat mewawancarai Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, yang tadi sekitar pukul 20:15 yang tiba di rumah duka, yang mengatakan turut berduka cita dan juga mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang khususnya beragama Islam untuk menggelar salat jenazah atau salat gaib sembari mendoakan agar almarhum ditempatkan di tempat yang terbaik. Dan juga malam hari ini pantauan kami memang masih banyak sejumlah pejabat yang hadir di rumah duka Patra Kuningan
ruangan ini dan masih ada beberapa yang di dalam, dan memang tadi pantauan kami memang ada yang hanya sekedar 5 menit atau 7 menit untuk melihat jenazah ataupun mendoakan jenazah, namun masih ada juga beberapa pejabat yang ada di dalam, dan juga tadi banyak masyarakat juga yang datang untuk mendoakan. Dan tadi kami juga melihat rombongan anak yatim piatu yang memang diminta khusus untuk datang mendoakan ataupun melakukan pengajian doa bersama untuk almarhum B.J. Habibie ini. Dan kami juga mendapatkan informasi pemirsa bahwa nanti esok hari akan diberlangsungkannya pemakaman dengan prosesi yang memang dikhususkan untuk Presiden Indonesia begitu, yang rencananya prosesi akan dilakukan pada pukul 11 siang besok, yang rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, yang nantinya sedianya Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie akan dimakamkan di makam samping istri tercinta, yang dimana menempati slot nomor 120 sampai 121 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan besok rencananya akan dilaksanakan upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi, dan kami juga masih melihat bahwa memang karangan bunga terus datang yang bertuliskan turut berduka cita atas wafatnya B.J. Habibie. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan informasi memang sudah sejak 1 September yang lalu B.J. Habibie sudah dilakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, dan wafat tadi pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat, di mana tadi putranya Tariq memberikan keterangan ataupun konvers kepada awak media bahwa memang B.J. Habibie yang sudah menginjak usia 83 tahun ini meninggal atau wafat akibat penyakit gagal jantung yang dideritanya, dan juga karena adanya cairan di paru-paru, dan juga memang ada degenerasi atau penurunan di organ-organ dalamnya. Dan kita berharap bahwa almarhum bisa diterima di sisi Yang Maha Kuasa, dan kita juga mendoakan keluarga untuk bisa diberi kesabaran dan juga bisa terus melakukan cita-cita yang diharapkan oleh almarhum B.J. Habibie. Dengan demikian, dan dapat kami sampaikan langsung dari Rumah Duka Patra Kuningan, kembali ke studio Vandana. Baik, terima kasih Priscila atas laporan Anda langsung dari Rumah Duka Patra Kuningan.